Langsung saja, ini dia 7 tips. 7 tips, 7 tips. Banyak orang yang ingin memulai membuat video atau mungkin membuat konten untuk YouTube. Tapi bagaimana sih caranya, step by stepnya untuk memproduksi video tersebut? Di video kali ini kita akan bahas step by step bagaimana cara saya untuk membuat video yang diupload di YouTube. Sebelum itu, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Muzam Official. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya saya untuk memproduksi sebuah video atau konten yang saya upload di YouTube. Dan mungkin ini sedikit tricky dan teknis yang mungkin dari sharing saya ini juga bisa teman-teman ambil beberapa hal yang bisa berguna buat teman-teman sekalian. Oke, langsung saja, ini dia 7 tips bagaimana cara saya untuk membuat sebuah konten video. Untuk yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus mencari ide. Ide ini tergantung dari teman-teman mau buat video apa, mau buat film apa, mau buat konten apa untuk di channel teman-teman. Nah, dari ide tersebut, ketika sudah dapat, maka nanti akan di breakdown lagi outline-nya. Bahas apa aja di ide tersebut. Nah, dari outline ide itu, baru nanti teman-teman sampaikan di saat produksi videonya. Sebagai contoh, di channel saya ini ada yang namanya segmen reaction video. Nah, di reaction video itu, saya harus mempersiapkan betul ide video apa yang akan di reaction. Yang pertama adalah saya pastikan dulu videonya itu mungkin sedang viral atau menarik. Dan yang paling penting adalah saya punya keinginan untuk mereview videonya. Jadi nggak terpaksa gitu ya. Oke, ketika sudah dapat idenya, kita langsung ke yang kedua. Yang kedua adalah menyiapkan alat-alat syuting. Nah, alat-alat syuting di sini sangat bervariasi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang low budget dalam memproduksi sebuah video atau konten di YouTube, bisa menggunakan smartphone untuk kamera sekaligus mikrofonnya direkam seperti itu ya, seperti ini contohnya. Atau mungkin teman-teman punya dua smartphone, nah yang satu bisa untuk merekam dan yang satu bisa digunakan untuk mix seperti ini. Nah, biasanya saya menyiapkan yang pertama adalah untuk video, yaitu kamera. Di kamera ini saya pastikan pertama baterainya full. Yang kedua, saya tes untuk kameranya apakah dia bisa berjalan dengan baik pada saat merekam video, karena terkadang baterai full tapi memori penuh sehingga video tidak bisa diambil. Kemudian saya menyiapkan juga untuk perekam audionya. Sebagai contoh, sekarang saya menggunakan smartphone sebagai alat recordernya untuk merekam kualitas audio yang baik, karena audio yang baik adalah yang paling dekat dengan sumber suara. Seperti contoh ini hanya sejengkal saja dan itu lebih baik daripada saya menggunakan audio yang dari kamera yang mungkin suaranya akan terdengar seperti ini. Dan ini adalah suara langsung dari kamera dan tanpa diedit sekalipun. Dan ini adalah perbandingan suara yang diambil dari handphone. Dan suara ini terdengar begitu jelas karena memang lebih dekat dari sumber suara atau dari mulut saya. Oke. Kemudian di video reaction tadi juga saya menggunakan laptop sebagai media untuk saya bisa mendengarkan lagunya dan melihat videonya secara langsung. Karena ini reaction, maka saya harus secara real time melihat videonya sedang diputar dan bagaimana ekspresi saya dan juga komentar-komentar saya. Oke. Dan kemudian saya juga menggunakan circle lighting yang mungkin harganya nggak terlalu mahal dan lumayan lah untuk memberikan pencahayaan di sekitar subjek atau tubuh saya. Nah, yang ketiga adalah proses syuting sesuai dengan outline yang sudah direncanakan. Nah, sebagaimana tadi ide yang sudah kita catat outline-nya, maka kita akan bahas satu persatu di video kita. Atau kalau dalam segmen reaction saya biasanya tidak menggunakan outline dan langsung saja memutar videonya dan memberikan ekspresi real time saya untuk melihat video tersebut. Tapi yang namanya untuk membuat konten di dalam YouTube, saya juga biasanya mengulang-ulang kata-kata di akhir atau outro yang seperti ini. Itu aja mungkin di video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel Muzam Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang mungkin harus saya hafal atau mungkin harus saya ulang-ulang terus dalam video saya supaya memberikan efek engagement ke viewer yang mampir di channel saya. Teman-teman boleh tuh berkreasi untuk memberikan intro ataupun outro seperti apa yang harus disampaikan di depan kamera, atau mungkin kata-kata apa saja yang penting. Kemudian yang keempat, setelah proses syuting semua selesai, hal yang pertama kali saya lakukan adalah saya jangan sampai kehilangan data video dan
audio yang baru saja direkam. Jadi saya langsung mengcopy video dari kamera dan juga audio dari rekaman smartphone langsung ke laptop. Dan proses ini adalah proses yang sangat penting karena biasanya beberapa kali saya sempat punya pengalaman pada saat mengambil video sudah selesai proses syutingnya, tapi ternyata pada saat esok harinya saya pindahkan ke laptop, filenya crash atau tidak bisa digunakan atau rusak seperti itu. Maka saya sangat kesal sekali, dan dari pengalaman itu saya belajar untuk langsung memindahkan ke laptop di saat setelah proses syuting selesai. Oke? Dan jangan lupa juga untuk membuat folder dengan nama sesuai dengan video yang kita buat tadi. Dan yang kelima ini adalah mengedit video. Nah, editing video di sini adalah skillnya para YouTuber mungkin ya. Ini adalah skill utama yang paling dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin mengupload videonya di YouTube. Kenapa? Karena memang skill editing ini adalah skill basic yang harus dikuasain supaya video yang kita ambil pada saat proses syuting tidak mentah kita upload di YouTube. Ya minimal ada backgroundnya atau mungkin ada logonya seperti ini dan mungkin ada animasi subscribe seperti ini. Ya, nah jadi teman-teman bisa tuh improvisasi untuk menambahkan apa saja pada saat editing. Nah, untuk editing ini sendiri saya biasanya menggunakan aplikasi di laptop yaitu Adobe Premiere Pro, yang mana saya sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian yang keenam, setelah kita melewati proses pengediting video, kita langsung preview video yang sudah jadinya. Seperti contohnya, saya biasanya melihat previewnya dari awal sampai akhir setelah videonya diekspor ke MP4. Saya lihat tuh apakah masih ada yang kurang atau tidak. Kalau memang masih ada yang kurang, teman-teman bisa tuh masukin lagi videonya ke file editing dan ditambahkan sedikit detail-detail yang mungkin ingin ditambahkan. Tapi kalau dirasa sudah cukup, maka langsung kita ke proses selanjutnya. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir adalah upload videonya di YouTube. Nah, teman-teman yang ingin serius menjadi content creator harusnya sudah mempertimbangkan apa judul yang pas buat videonya, bagaimana isi deskripsinya, dan apa saja tag yang harus diberikan untuk video tersebut agar mudah dicari di kolom pencarian YouTube, atau mungkin detail-detail yang lain seperti menambahkan kartu seperti ini contohnya, atau mungkin menambahkan link-link sumber di kolom deskripsi. Teman-teman boleh klik aja di kolom deskripsi saya, itu beberapa link yang mungkin saya ingin tambahkan di channel ini agar teman-teman bisa juga mengklik atau melihat langsung link-link di bawah. Oke, sekian itulah 7 tips atau 7 langkah dari saya dalam memproduksi sebuah video untuk channel YouTube. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ada yang ingin ditanya, boleh tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang juga ingin request video apa lagi atau tutorial apa lagi yang ingin kita bahas di video selanjutnya, boleh tulis juga di kolom komentar. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin saja mereka butuh juga video ini. And see you in the next video. Assalamualaikum.